teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, kita mau bicara mengenai negara ya. Kembali lagi, kenapa saya sebenarnya suka membicarakan hal-hal tentang negara kita? Karena negara kita itu parah sekali teman-teman. Jadi mental pemimpin, mental pengelola negara ini masih banyak yang korup ya, banyak sekali. Bahkan banyak mafia di negara ini teman-teman. Sejak dulu saya sebenarnya ingin bikin video-video tentang negara ini rusaknya seperti apa, tapi hati saya mengatakan capek nanti hatinya ya, karena memang di segala lini itu sampai hari ini teman-teman ya belum bersih ya. Saya sekarang fokus saja bahas masalah Pertamina teman-teman. Nah, kita bukan hanya satu dua orang saja nih teman-teman, ratusan juta rakyat Indonesia ya, ini pasti sakit hati, pasti mengutuk ya perbuatan para mafia-mafia yang ini adalah pemain-pemain muda ya, atau ini regenerasi yang godfathernya di belakang ya, godfathernya di belakang ini semua. Jadi ini adalah generasi-generasi yang atau pion-pion yang dipakai oleh mafia itu untuk mengeruk uang rakyat. Singkat saja teman-teman ya, ini saya ambil artikel supaya lengkap ya. Sebenarnya nggak perlu artikel ini pun, semua sudah tergambar ya bagaimana mafia banyaknya di negeri ini. Tapi khusus saya bahas artikel yang dikeluarkan oleh Kompas ini ya, ini detail sekali dari Kejaksaan Agung teman-teman. Ya, jadi saya mau bacakan secara singkat, kalau panjang nanti waktunya terlalu lama ya. Jadi Kejaksaan Agung menambah 2 tersangka lagi dari yang sebelumnya 7 ya, sekarang ada 9 pada tanggal 26 Februari 2025. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat ya, ini ada beberapa perusahaan ya, ada Pertamina Patraniaga dan sebagainya, nanti saya bacakan satu-satu ya. Jadi totalnya ya teman-teman, perbuatan para tersangka ini 9 orang ini, sementara 9 ya, saya yakin nanti akan berkembang terus teman-teman. Itu merugikan negara ya sebesar 193,7 triliun ya dalam 1 tahun teman-teman. Kerugian tersebut mencakup 5 komponen dengan rincian ya, banyak sekali keren. Ini baru 5 komponen ya, yaitu ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun, ini kerugiannya ya teman-teman. Kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 126 triliun, bayangin aja tuh uang rakyat semua itu kan. Kerugian pemberian subsidi tahun 2023 21 triliun, ratusan triliun teman-teman, menyakitkan sekali, ini uang rakyat semua teman-teman ya, dikhianati oleh orang-orang yang sudah digaji miliaran oleh rakyat ya, miliaran rakyat menggaji sudah ya teman-teman, di atas 1,6 sampai 3 miliar loh per bulan, bayangin aja. Mereka masih rakus, masih merampok uang rakyat triliunan, luar biasa jahatnya nih mafia ini teman-teman ya. Nanti saya ceritakan tentang cara kerja mereka ya, sebenarnya udah banyak yang mengetahui cara kerja. Masalahnya sekarang kenapa ini harus terjadi ya. Oke, kita lanjut terus teman-teman. Nah 9 tersangka nih ya, profilnya ya teman-teman, 9 tersangka. Saya nggak bacakan secara detail, teman-teman banyak di Kompas ya. Ini detail sekali di situ. Saya hanya mau menggambarkan bobroknya negeri ini ya. Nah, yang pertama adalah Rifa Siahaan, ini Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, teman-teman ya. Ini apa yang dia lakukan di sini dijelaskan, teman-teman ya. Saya bacakan ya. Mengkondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Jadi semua itu didesain, teman-teman ya. Singkat ceritanya begitulah ya. Yang dua, bersama SDS dan APRS memenangkan dimut atau broker minyak mentah dan produksi kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Ya. Yang ketiga, RS mengubah Pertalite Ron 90 yang lebih rendah di blend di storage depot untuk menjadi Pertamax 92 dalam pengadaan produk kilang. Nah ini jahat sekali teman-teman, menipu rakyat ini. Rakyat Indonesia berjuta-juta, ratusan juta, beratus-ratus juta rakyat Indonesia ditipu. Bayangkan tuh jahatnya mafia ini teman-teman ya, jahat sekali. Ini udah nggak ada ampun, hakim harus tahu nih. Jangan sampai ada hakim yang memutus ringan tentang hal ini. Kalau ada, rakyat nanti akan berutuk hakim itu teman-teman ya.
Kalau rakyat sudah bergerak, pasti hakim nggak ada apa-apanya teman-teman. Ya digeruduk, dicari oleh rakyat. Yang kedua Sani Dinar Saifuddin, saya nggak bacakan panjang nih beritanya ya, nanti waktunya terlalu lama ya teman-teman. Ini adalah Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Pertamina Internasional. Ya ini ada dua yang dilakukan teman-teman. Oke, langsung aja yang ke tiga ya, Agus Purnomo, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional ya. Dia melakukan dua hal lagi ini, melanggar hukumnya. Yang keempat Yuki Finandi, Direktur PT Pertamina International Shipping ya. Dia melakukan saat pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, YF melakukan markup kontrak pengiriman ya, luar biasa kan jahatnya. Semua kerjasama teman. Yang kelima Muhammad Keri Adianto Riza, ya beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Ini anaknya orang bos minyak besar teman-teman yang sangat terkenal, dan ya ceritanya nanti lah itu saya ceritakan ya, males ngomongin orang-orang begitu teman-teman. Yang pasti ini sekarang dia sudah ditangkap oleh kejaksaan ya anaknya. Oke, yang keenam Dimas Perhaspati Dewi, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim ya. Ini juga ada 6, ada 7 yang sekarang yang ketujuh ya, Gading Ramadan Judo ya. Ini Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak ya. Banyak yang dilakukan di sini teman-teman, nggak saya bacakan, nanti videonya lama ya. Oke, sudah 7 menit ya. Yang kedelapan Maya Kusmaya ya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Nah ini teman-teman ya, ini banyak yang dia lakukan ya. Waduh, ini harus dihukum seberat-beratnya. Pokoknya dihukum matilah ya teman-teman, dihukum mati, sita hartanya ya, keluarganya dimiskinkan. Udah nggak ada cara lain ya. Ini jahat sekali. Ini rakyat yang bisa ditipu oleh orang-orang, dirampok oleh orang-orang seperti ini. Yang kesembilan Edward Korn ya, atau VV Trading Operation Pertamina Batra Niaga ya. Ini banyak hal, 4 hal yang dia lakukan di sini nih. Ya semua melanggar hukum. Ya, jadi singkat ceritanya teman-teman, ada 9 sekarang kasus korupsi Pertamina ya. Ini rakyat marah teman-teman, rakyat marah ya. Ini pemerintah, Presiden Prabowo harus sadar. Kalau rakyat sudah marah, ya kalau rakyat sudah marah, apa yang terjadi teman-teman? Bisa digeruduk itu yang namanya Pertamina, apalagi nanti hakim memvonis ringan, kehakiman ya MA digeruduk oleh rakyat. Apa jadinya kalau rakyat sudah menggeruduk? Keadilan yang sebenarnya itu rasa ya, rasa keadilan di masyarakat itu, itulah keadilan yang sebenarnya teman-teman. Ya kalau rakyat sudah merasa ini nggak adil, keputusan nanti nggak adil, ya menyakiti hati rakyat, sudah triliunan, hampir 1000 triliun itu teman-teman, 5 tahun, kebayang nggak? Nah, gimana 1 triliun aja nggak habis-habis, berapa turunan tuh? Ini hampir 1000 triliun, bayang nggak rakusnya? Itu uang rakyat semua teman-teman. Ya bisa untuk nolong yatim piatu, terlantar, ya orang-orang jompo, udah seluruh bisa ditolong itu duit segitu teman-teman. Ya, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Luar biasa jahat ya. Oke teman-teman, udah 9 menit ya, jadi saya batasi nggak panjang-panjang videonya. Yang pasti Prabowo, ini kesempatan buat Prabowo ya teman-teman. Jadi dari dulu kan pengen jadi presiden ya, sekarang katanya ingin membela kepentingan rakyat. Sekarang saatnya ya, tegakkan hukum. Sudah, tegakkan hukum ya, bila perlu bikin hukum yang baru ya. Jadi hukum yang baru itu gini teman-teman ya, dirubah hukum undang-undangnya kan bisa dirubah dengan DPR ya, eksekutif dan legislatif membuat undang-undang ya teman-teman. Jadi buat para koruptor, apalagi yang merugikan rakyat seluruh rakyat Indonesia seperti ini ya, gede sekali nih. Jadi harus dihukum mati, itu yang pertama. Yang kedua, semua hartanya, asetnya, seluruh keluarganya nggak ada ampun, ambil, miskinkan keluarganya. Yang ketiga, hukuman sosial. Di hukuman sosial dibuang kayak di mana gitu ya, di tengah pulau atau di mana, di tengah laut atau di mana ya. Kalau nggak di lapangan, nggak usah pakai baju ya, pakai sempak saja. Sudah panas-panasin, hujan-hujanin siang dan malam. Nggak ada cara lain buat koruptor teman-teman ya. Jadi nggak ada cara lain. Kejahatan yang paling jahat adalah seorang koruptor. Oke, itu aja teman-teman ya. Opini hari ini, kita nanti bisa cari berita-berita yang luar biasa dahsyat di negeri ini. Sangat ironi negeri ini teman-teman, negeri yang subur makmur, kaya raya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Ya, ini pasti ada yang salah teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.